Oke, teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang relationship ya, tentang hubungan. Karena ini kebetulan sebenarnya saya nembak di tempat ya, Pak Bambang. Om, happy anniversary, sekalian sharing dong di Komsel gitu. Karena topik tentang hubungan suami dengan istri, ya itu selalu menarik ya teman-teman buat dibahas ya. Dan hari ini kita akan dengar dari pasangan yang sudah 25 tahun membina rumah tangga. Wah, jadi apa ini? Pernikahan perak ya berarti ya. Wah, sudah lama juga ya. Mungkin di sini ada yang belum 25 umurnya. Bisa jadi anaknya Pak Bambang. Nah, oke teman-teman, kita akan eh, sama-sama mulai ya. Mungkin dari Om Bambang dan Tante Yuyun nih. Kalau mengingat-ingat zaman dulu ya, Om dan Tante, gimana sih taunya kalau ini pasangan yang dari Tuhan? Nah, ini kan sering jadi pertanyaan. Gimana kira-kira? Apa ada peristiwa yang luar biasa atau ya berjalan aja gitu? Gimana Om Tante? Terima kasih sebelumnya buat kesempatan yang diberikan buat kami. Grogi saya terserah. Kalau ditanya itu pasangan, maksudnya jodohnya atau bukan, gimana Tuhan tunjukkan, yaitu melalui proses ya. Karena terus terang dia bukan yang pertama, tapi dia yang terakhir gitu. Nah, taunya ya awalnya memang kita, saya lihat, saya kenal kok ada sesuatu yang lain. Cuma karena kita selama maksudnya belum ada pernyataan aku cinta kamu, ya udah kita jalan seperti biasa. Dan waktu itu memang sempat Bambang ketemu ke rumah, dan itu memang kebetulan pas ada kakak saya, dan kakak saya memang sempat ada rasa tidak setuju. Jadi kita sempat istilahnya ya udahlah, apa jalan tak berhentiin dulu. Masa saya enggak memaksakan diri, kalau memang itu kehendak Tuhan dan itu memang jodohnya, ya udah jalan. Dan ternyata memang saat itu dia pacaran sendiri, aku juga cari pasangan sendiri, dan ternyata memang Tuhan tunjukkan jalannya bahwa kita harus ketemu gitu. Jadi melalui satu peristiwa, waktu itu saya pas sudah selesai lulus kuliah, dan Bambang juga udah selesai kuliah, terus kita sempat ketemu, ngobrol bareng. Terus waktu itu dia ngasih tahu bahwa kita mau masih seneng jalan bareng. Cuma dan saat itu juga karena kita harus pisah, jadi saya harus kerja di Semarang dan Bambang kerja di Jakarta. Jadi saat itu ngomong cinta tapi langsung pisahan. Jadi nah kita jadi membina hubungannya jarak jauh, dan saya berpikir bahwa kalau memang itu jodoh saya, ya enggak lari kemana, cuma itu aja. Dan yang buat pegangan saya waktu itu, memang saya sempat ada beberapa kriteria, Tuhan aku maunya pasanganku nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya memang sempat minta, dan itu buat saya satu yang menjadi dorongan adalah kalau toh memang itu jodoh saya, Tuhan kasih jalan yang terbaik, dan itu bisa membimbing saya. Karena memang waktu itu terus terang antara maksudnya Kristen, pelayanan saya juga belum sama sekali, jadi ya asal ikut-ikutan toh. Tapi saya berasa bahwa kalau emang dia jodoh saya, ya dia bisa bina saya, cuma itu aja. Dan ternyata proses berjalan, memang itu yang jodoh saya. Jadi saya sudah kayaknya gimana ya, ada perasaan srek gitu loh. Jadi memang kita juga sempat aku sempat pacaran dengan yang lain, Bambang juga sempat pacaran dengan orang lain, tapi kalau emang Tuhan satukan, ya akhirnya kok ketemu gitu. Kalau saya loh, enggak tahu kalau versinya Bambang. Mungkin dari Om Bambang gimana Om? Ya, waktu itu kan
namanya di Unsud, kita kan minoritas. Ya, kalau ada yang glowing dikit kan kelihatan. Nah, ini kok angkatan 87 ada satu nih. Terus angkatan 86 juga ada satu. Tapi kok kelihatannya ini 87 yang mantep nih. Ya, ini kelihatannya perasaan saya. Nah, terus kita ketemu di gereja. Ternyata dia orang GPDI. Saya juga ibadahnya di GPDI dekat kampus. Jadinya, nah di situ kita ketemu seperti yang di sharingkan si Yun tadi. Nah, kita sempat ragu. Ya, saya juga mengalami keraguan. Benar nggak yang ini? Apa yang itu? Nah, ceritanya ya gitu juga. Pokoknya setelah mantepnya ya pas setelah lulus itu. Selalu tidak ada tanggungan macam-macam, pikirannya bisa jernih. Akhirnya kita bisa melihat yang seutuhnya. Oh, ini ya lewat pergumulan doa. Saya juga mengharapkan yang bisa melayani bareng. Nah, saat itu memang saya jadi ketua remaja, terus juga pembimbing anak-anak, terus juga sekolah minggu. Nah, apakah ini bisa? Nah, kalau memang itu jodoh saya, ya Tuhan yang atur semuanya. Nah, memang waktu posisinya Jirin belum ikut melayani kan, hanya memang Pantekosta minded wis pokoknya ya. Pantekosta haleluya ya di Magelangnya itu. Nah, setelah kita di Jakarta, kita kan belum merit. Terus kerja di Semarang, terus akhirnya kita kerja di Jakarta. Kebetulan Jiun kos bareng sama adik saya ya, sekamar. Ya, terus juga di sana ikut sekolah minggu bareng ya. Ngajar sekolah minggu. Nah, saya libatkan situ. Oh, ternyata lebih canggih dari saya. Ya, ini bagus nih. Nah, terus sampai menikah, sampai pulkam karena PHK, ya ternyata memang jodoh dari Tuhan. Apa yang menjadi angan-angan saya, ya bisa mendukung pelayanan bareng, ternyata benar. Tuhan tunjukin. Itu saja. Berarti ini lengkap ya teman-teman ya, ada nyari-nyari jodoh gitu, nyoba dengan si ini, si itu, ada CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, juga ya macam-macam hal yang dijalani sama-sama. Tadi Tante Yuyun nyebut cicinya enggak setuju ya Tante ya? Kokonya. Oh, Koko. Nah, itu apa terus yang bikin Koko berubah pikiran gitu Tante? Yang menjadikan berubah pikiran ya waktu itu memang Koko saya bahkan sempat saya dikenalkan temennya, suruh ini. Cuma ya saya ikuti, suruh kenalan, nggak kenalan. Terus akhirnya memang dari keluarga juga pernah, kamu sama ini aja, ya tak jalani. Terus sampai akhirnya karena saya memang merasa bahwa kayaknya kok feeling saya bukan ke sana. Jadi saya memang ngomong sama kakak saya, Koko saya bilang, aku kok kayaknya tetap pilihanku ke sana. Terus akhirnya karena memang sempat ketemu lagi, sempat istilahnya sempat ketemu dengan Koko. Terus akhirnya Koko juga bilang, ya udah kalau memang kamu yang menjalani, ya udah terserah. Terus ya udah, akhirnya kita sempat jalan, dan masa berjalan itu pun ada. Jadi mama saya kan diasuh sama adik emak. Jadi tapi saya manggilnya tetap emak. Itu pun sempat ada ngucap nggak enak gitu. Jadi karena maksudnya orang kayak kita kan masih ada hitung-hitungan. Jadi sempat waktu kita sudah mau jalan, sudah hampir masuk lamaran ya waktu itu, malah sempat ada ucapan, kok sama itu kan dia nomor 1, kamu nomor 3, itu sih ya. Tahu ya maksudnya. Nah akhirnya
saya bilang aku nggak percaya seperti itu. Pokoknya kalau emang ini dari Tuhan ya berjalan seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupku. Jadi akhirnya kita sepakat, bukannya kita tidak menghormati orang tua. Saya bilang, emak memang itu pilihanku, ya udah aku jalani. Jadi ya akhirnya emak pun manut gitu lah, ngikut aja. Cuma sempat mengucapkan, dan saya bilang, ya Tuhan, aku katakan dalam nama Tuhan Yesus, adanya si itu enggak, mau percaya atau enggak, pokoknya aku enggak percaya ada si, aku enggak gitu. Oke. Kalau gitu, kalau menurut Tante sama Om, tadi kan Om Bambang sempat ngomong ya, pinginnya yang bisa melayani bareng gitu ya. Terus Tante Yuyun juga bilang pingin yang bisa membimbing gitu. Nah, kira-kira bisa nggak sih dibilang itu kita minta sama Tuhan kriteria tertentu gitu, boleh ya berarti ya? Iya, memang aku minta kriteria. Waktu saya cuma bilang, Tuhan, aku pengen satu, ya dia tidak perokok. 2, dia pertama saya sama-sama seiman. Dia orang yang istilahnya benar-benar kenal Tuhan, dari keluarga yang baik, dan salah satunya yaitu dia tidak perokok. Saya bilang itu saya ingin dia seorang yang bisa membimbing saya dan Tuhan. Dan waktu memang kenalan, saya lihat dia orang Kristen, benar. Dia masih segolongan, benar. Tapi kan saya cuma ngelihat, oh dia aktif di gereja. Cuma kan dalam-dalamnya kan kita belum tahu sama sekali. Jadi, oh dia aktif di gereja kayaknya, dan selama masa kuliah pun dia ketua youth. Aku pikir ya mestinya imannya lebih tinggi dari saya lah. Aku pikirku seperti itu. Jadi paling tidak dia bisa membimbing saya. Saya cuma bilang terus. Dan dia enggak perokok, ya udahlah Tuhan, kalau memang itu jodohku ya jawab semua kriteria yang saya minta, Tuhan penuhi. Begitu kalau saya. Oke. Iya, berarti ini buat teman-teman yang lagi cari pasangan hidup, punya kriteria itu enggak apa-apa ya, dan bahkan beberapa harus ya, berarti ya harus orang yang cinta Tuhan, sebisa mungkin orang yang melayani, seperti itu ya. Nah, ini Om Bambang dan Tante Yuyun jadi contohnya dipertemukan sama Tuhan gitu kan. Tuhan kasih apa yang diminta. Nah, setelah masuk ke dalam pernikahan nih Om dengan Tante, itu kan pasti perlu penyesuaian diri ya. Nah, kira-kira tantangan-tantangan seperti apa nih yang dihadapi dulu? Kelihatannya yang tertekan dulu aja. Saya kadang dablek tidak merasa apa-apa. Yang sering nangis kan Yuyun. Nangisnya kenapa sih? Ya kalau awal-awalnya namanya kita masa pacaran itu mesti lihatnya yang baik toh. Yang enggak baik belum ketahuan. Nah, pada awalnya ya bulan-bulan pertama ya PKB, masa-masa indah namanya, kita belum kenal dalemannya. Cuma kita kan kadang kan ya maksudnya awal-awalnya ya kaget, oh ternyata kok di keluarganya sana aturannya seperti ini. Nah, kita kan harus menyesuaikan. Dan cuma karena saya juga enggak sempat tinggal lama dengan keluarga, jadi kita nikah terus langsung kita balik ke Jakarta. Nah, cuma di situ kan maksudnya ada rasa tanggungnya lah. Tadinya kan pisah kamar, sekarang sekamar gitu kan. Ada adaptasi itu kan memang diperlukan penyesuaian. Dan di situ yang tadinya kok aku lihatnya seperti ini, kan kita nggak tahu ternyata kok sehari-harinya seperti ini ya. Tapi pelan-pelan kita mau menyesuaikan. Jadi sebenarnya banyak hal yang kadang perlu istilahnya disesuaikan ya, karena memang kita kan beda-beda istilahnya, beda pendapat kadang. Nah, di situ awalnya ya kalau kayak saya cenderung lebih banyak manut, ya wis lah ngikutlah. Cuma dalam kondisi waktu tertentu kan tentunya itu kan proses ya. Jadi kadang ada satu benturan yang benar-benar aku ngerasa aduh aku kok seperti ini gitu. Cuma kan
awalnya kan kita nggak berani ngomong, namanya kan masih baru, jadi nyok tandem gitu kan, tandem. Jadi paling nanti kamu kok diem, nah maksudnya Terus diem nangis, itu. mewek-mewek. Nah cuma kadang kita gitu, jadi kalau aku diem, maksudnya kadang kan pengennya aku diem, boh ya disayang apa piye, tapi ndak malah didiemin. Nah, jadi kan aku malah jadi tambah jengkel kan. Nah kadang seperti itu awal-awalnya kita tak jalin, tapi akhirnya kan kita perlu ngomong, maksudnya apa yang aku mau kan ndak mungkin aku tunjukkan dalam bentuk sikap olah tubuh tok, bahasa tubuh tok, tapi aku perlu ngomong karena kan kita ndak mungkin istilahnya berkomunikasi dengan ilmu kebatinan ya. Jadi batinku apa kamu tahu kan ndak mungkin. Jadi nah dari situ saya belajar. Jadi, misal ada sesuatu yang aku pingin, ya aku ngomong. Nah, tapi tetap aja itu proses. Tapi sampai sekarang pun kadang aku mengalami bahwa kadang aku pengen ini, tapi aku nggak ngomong. Kok diem aja nggak ngerti sih mauku lah. Hanya ya itu pecahnya di nangis. Jadi nah sudah gitu kan nanya, lagu ini kenapa sih? Nah gitu loh. Jadi tapi terus terang dalam setiap permasalahan kita coba cari adanya penyelesaian yang baik. Jadi berantem ya berantem sering lah, mesti pernah lah ya dalam rumah tangga. Ada selisih pendapat ya iyalah, tapi kan maksudnya gimana caranya kita bisa mencari jalan tengah, maksudnya oh mau kuku seperti ini, maumu seperti apa. Nah, dan itu memang perlu kita omong, enggak harus dengan ilmu kebatinan ya. Kalau dengan ilmu kebatinan kadang persepsinya itu bisa beda, bisa salah gitu loh. Ya, menurutku seperti itu, dan itu proses sampai sekarang pun masih berjalan. Oke, kalau dari Om Bambang gimana Om? Ya itu, saya mungkin terlalu cuek bebek ya. Anak pertama itu mungkin beda itu. Jadi kok orang ngomong apa gitu. Terus ya waktu itu kan saya senang baca buku tentang keluarga, pemulihan keluarga dari Pak Jarot ya. Saya baca, oh berarti aku yang harus memulai menanyakan apa kendalanya kok sampai nangis guguk nggak kayak biasanya. Atau tahu-tahu sudah mewek itu kan malam-malam. Kalau sudah mewek nggak langsung ngomong. Nah itu saya tambah bingung ah. Nah sampai saya tunggu dia ngomong apa gitu ya. Nah itu kadang saya kurang peka, saya terlalu pekok ya. Akhirnya saya juga belajar, oh ternyata bahasa tubuh wanita itu ya salah satunya tangisan. Nggak tahu kalau glory itu. Yang tangisan itu. Ya. Nah, saya juga mungkin karena adik saya perempuannya cuma satu, ya, terus juga modelnya juga agak tomboy gitu, ya, mungkin lebih siapa itu Glory Pak. Glory dulu tomboy ya, ya lebih dari Glory. Nah, terus juga yang lain laki-laki. Jadi saat kumpul ketemu dengan ciptaan Tuhan modelnya cok nangis gini kan, saya juga bingung juga harus menyesuaikan, mempelajari apa arti tangisan ini, apa arti keluhan yang model begini, itu belajar. Ya, mulai dari pernikahan itu. Oke, berarti memang tadi yang Om Bambang bilang bagus ya teman-teman ya. Jadi latar belakang keluarga itu sangat membentuk orang ya. Om Bambang dari keluarga yang kakak adik, 3 laki, 1 perempuan, perempuannya tomboy pula gitu. Jadinya terbiasa cuek itu mungkin ya Om ya. Ya. Nah sedangkan begitu menikah mungkin istrinya pakai bahasa yang nggak familiar gitu ya, nangis. Ini kenapa, ini artinya apa? Nah, jadi mungkin itu satu yang perlu kita ingat juga ya, pernikahan tuh 2 orang jadi satu dengan latar belakang yang beda sekali. Jadinya kita nggak bisa minta pasangan untuk seperti kita gitu, karena dia memang lain gitu. Nah, ini tadi juga Om Bambang ngomong sesuatu yang bagus ya. Baca buku dari Pak Jarot Wijanarko ya Om ya, tentang pemulihan keluarga. Nah, itu menurut Om Bambang setelah menikah itu seberapa perlu sih kita tuh
improve diri kita gitu loh. Kan banyak orang pikir kalau udah nikah ya sudah jalan aja gitu. Tapi ternyata Om Bambang dari buku itu kan belajar untuk komunikasi gitu ya. Ya. Gimana Om? Ya pokoknya apalagi sekarang medianya gampang ya. Dulu zaman saya zaman buku aja, zaman kertas saja, ya saya berusaha ke toko buku Immanuel, cari bukunya Pak Jarod. Kalau ada seminar, saya ikut daftar. Nah, terus berlanjut sampai di sini ada pas dolan ke tempat ipar di Bogor, tahu-tahu sudah digeret, semangat. Ternyata mereka ikut camp Pria Sejati. Wah, aku langsung istri ada di rumah adiknya kan, aku sama suaminya ikut camp Pria Sejati, itu ikut dadakan. Nah di situ baru dikumbah habis. Ternyata apa yang saya pelajari, yang saya praktekkan sangat minim sekali, masih banyak yang harus diperhatikan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya, kemudian sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, di situ lewat camp Pria Sejati tahun berapa tuh Maya? Nah, di situ mulai terproses, tergali, ternyata saya perlu memperbaiki diri, mengupgrade diri, nah, lewat firman, lewat kesaksian. Jadi saya bisa praktekkan pelan, tidak sulapan. Memang tidak bisa itu. Ilmu komunikasi itu ilmu sampai sekarang pun tetap mempelajari kan, dan praktek. Nah, kalau sekarang medianya banyak, tinggal pencet Jarod Wijanarko, inspirasi kehidupan, Jarod Wijanarko, banyak. Jadi harusnya lebih oke lah. Nah, itu aja. Ya, ini contoh yang bagus ya teman-teman ya. Jadi senior tapi berpikiran modern gitu. Terus belajar, terus improve. Karena pernikahan kan nggak ada gladi bersihnya ya Om ya. Oh, jadi iya. jadi nggak bisa, kita nggak tahu gitu ini benar atau salah. Nah harus banyak belajar. Bagus sekali sih ini masukan dari Pak Bambang. Nah oke, untuk berikutnya ya, di dalam pernikahan ini kan pasti ada masa-masa susah yang dihadapi sama-sama ya, Om Bambang dan Tante Yuyun. Mungkin boleh sharing sama kita gitu, gimana berdua gitu menghadapi kesulitan itu. Kalau selama perjalanan 25 tahun, ya susahnya banyak juga, nggak sedikit ya. Jadi karena kita sudah komit bahwa kita mau menikah, kita mau mandiri, berarti kan kita dalam firman kan itu kita keluar dari keluarga, meninggalkan ayah dan ibu. Nah, di situ mulai kita dibentuk untuk belajar benar-benar tidak tergantung sama orang tua, tapi bergantung sama Tuhan. Saya pernah mengalami masa-masa sulit, ya. Awalnya pada saat karena kita menikah, terus kebetulan Tuhan langsung kasih berkat, jadi saya hamil. Dan itu masih posisi di kos. Jadi anak kos-kosan. Jadi itu anak kos-kosan. Nah, waktu itu kita juga ada kurang seperti apapun, kita nggak mengeluh kemana, tapi ya cuma Tuhan. Nah, di situ saya merasakan bahwa campur tangan Tuhan itu benar-benar nyata, bahwa membentuk keluarga kita itu semua karena berkat, semua karena anugerah. Di pada saat nggak punya duit, aduh kipi, Pak mangan opo, Tuhan tetap pelihara. Nah, di situ kita lepas dari situ, saya mulai belajar bahwa apa yang memang sudah kita, istilahnya kita sudah percayakan hidup kita sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti berkati. Nah, hari lepas hari, masa-masa sulit pertama yang saya hadapi yaitu setelah menikah, saya langsung hamil dan dalam kondisi yang istilahnya menata rumah tangga, istilahnya masih belum pulih, istilahnya sikile siji ngadeg kok wis ketambahan sudah harus punya anak. Nah, di situ cuma saya percaya bahwa setiap anak juga punya Tuhan kasih berkat sendiri. Tuhan mulai atur, saya mulai bisa masuk ke rumah. Masih waktu itu kita sudah ada rumah, tapi waktu itu saya memang punya niatan setelah kelahiran saya bekerja. Ternyata Krismon.
Jadi yang tadinya saya putuskan susu itu istilahnya tikelnya 2 kali. Saya mikir kalau saya berhenti bekerja, sementara biaya hidup sudah 2 kali lipat, kasihan Bambang cari duit sendiri. Jadi saya putuskan untuk bekerja kembali, dan puji Tuhannya bos yang lama itu mau nerima lagi. Jadi saya balik dengan catatan, Georgie saya titipkan neneknya, titipkan Oma. Jadi emak tak titipin pagi itu kan mami masih sehat, masih lincah. Jadi tak titipin Georgie sampai setahun. Jadi 4 bulan dari usia 4 bulan sampai Georgie umur setahun. Itu baru kita jadi setiap 2 minggu sekali, 2 minggu saya sama Bambang naik bis malam, golek biaya yang paling ngirit, sekelas ekonomi umpel-umpelan. Pokoknya Sabtu pagi saya nyampe di Pekalongan, saya bisa ngeliatin Georgie, dan Minggu siang setelah saya bawa ke gereja, tak bawa pulang, terus kita langsung naik angkutan lagi. Itu perjalanan, itu masa-masa benar-benar istilahnya perjuangan kita. Jadi untuk melihat anak dengan uang yang seminim mungkin saya harus bisa ketemu Georgina itu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, terus kita sempat bawa pulang ke Georgie ke Jakarta. Nah, kita mulai menjalani hidup ya. Yuk istilahnya, ya semua Tuhan sudah atur. Tuhan, maksudnya saya juga berusaha mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Tidak berusaha untuk istilahnya ngoyo, wis pokoknya kita jalani, dan puji Tuhan itu bisa teratasi sampai usia 75 tahun. Kita bisa menikmati kebersamaan, dan akhirnya masa-masa sulit yang kedua itu adalah Bambangnya PHK. Itu sudah satu-satu benar-benar masa-masa yang sulit. Saya harus kembali. Jadi karena tidak ada pilihan lain, saya masih bekerja, tapi karena Bambang udah mau pulang, jadi dengan terpaksa saya keluar kerja dan saya balik ke Pekalongan dengan istilahnya bekal nol sama sekali. Nah itu Tuhan benar-benar kuras habis. Istilahnya orang saya dienolkan kembali, dan itu proses Tuhan yang benar-benar luar biasa. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan itu sungguh ajaib. Dari yang istilahnya dulu mungkin kita banggain aku punya duit bisa hidup. Tapi namanya 2 tidak bekerja kan, kita makan setiap hari, lama-lama kan seberapa pun kan habis. Dan di situ benar-benar kemurahan Tuhan. Waktu itu memang saya sempat balik ke Pekalongan dengan diiming-iming, wis gampang ngene Pekalongan, oke sik nulung. Nah, pada saat saya sampai di Pekalongan, orang yang ngomong gampang kok tak sampai kono sampai tak tulungi, itu pun akhirnya tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Jadi aku mak kerja juga. Dan di situ saya mulai diajar Tuhan bahwa kita tidak boleh berharap sama manusia. Rancangan Tuhan. Jadi saya tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, sekalipun kita harus melewati lembah yang sulit sekalipun. Nah, di situ aku belajar jangan mengandalkan kepada manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Dan itu Tuhan benar-benar proses dari saya harus di rumah ngutang-ngating cari kerjaan belum dapat, sampai akhirnya jual bakso. Nah itu kita berusaha menghidupi, kita puji Tuhan, terus kita dikasih berkat motor, itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Tadinya aku kemana-mana naik sepeda boncengan berdua. Waktu itu mungkin buat saya berusaha, mesti saya sempat bikin makanan tak kirimin ke SMA 1, dan saya cuma bercuma gini, pokoknya aku hidup dengan tangan dengan apa yang Tuhan ajar pada tanganku, apa yang bisa aku kerjakan. Aku aku mau izin sama siapa? Di Pekalongan aku tidak ada yang kenal. Mau sebodoh aku Pak jualan makan, Pak ini tidak ada yang kenal aku ini. Aku prinsipku seperti itu. Jadi aku tetap jalani, dan itu semua Tuhan ajarkan dan kasih penghiburan melalui apa yang sudah kita kerjakan. Dan ya itu satu yang Tuhan ajar, jangan mengharapkan pada manusia, tapi terus mengandalkan pada Tuhan, dan Tuhan itu punya rancangan. Dan mulai saat itu aku percaya bahwa segala kekhawatiran kita itu tidak bisa menjadikan kita apa-apa, sesuatu yang apapun ya. Jadi kita harus istilahnya
aku boleh khawatir seperti ini, tapi wong Tuhan punya kuasa, yuk khawatir sebagai manusia ada. Tapi ya puji Tuhan, semua anugerah Tuhan, semua bisa kita lewati, dan itu pun karena harus ada kita komit bareng-bareng, ya kita hadapi bersama. Dan Tuhan terus proses, bahkan sampai akhirnya kesulitan yang kedua, aku dikasih anugerah yang luar biasa dari Gresio saat itu. Terus terang sebagai ibu, saya ada rasa kecewa, ada rasa nyesel, ya, ada rasa Tuhan kenapa. Tapi waktu kejadian itu terus terang, waktu itu Pak Gembala, Pak Im sempat menghibur, kasih dorongan belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ngasih buku. Aku bilang mengucap syukur dalam segala hal. Yo, sekalipun aku istilahnya mau berontak, Pak Im sih ngomong gampang, aku sih ngelakoni kan angel, tapi aku belajar. Iya Pak Im, ya wis Pak, aku mau belajar, aku mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu memang tidak mudah, karena itu prosesnya lama. Cuma aku berusaha cari Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan itu pergumulan hidup sampai saat ini pun Tuhan masih taruh. Cuma satu penghiburan yang buat saya, Tuhan kasih penghiburan melalui mentor saya di Jakarta, juga melalui satu gembala di Kaliurang loh. Itu jawabannya sama. Jadi waktu saya ada pergumulan melalui Gresio, mereka jawab, bukan karena kesalahan orang tuanya, tapi karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Nah, cuma saya sempat nanya sampai kapan? Ya sampai Tuhan jawab. Tuhan nggak tahu jawabnya sampai kapan. Abraham menantikan Ishak 25 tahun. Lah kamu mau berapa tahun, itu otoritasnya Tuhan, dan itu terus saya jalani, saya imani bahwa melalui Gresio ini saya dibentuk Tuhan benar-benar luar biasa, menjadikan saya kuat, menjadikan penghiburan, sekalipun kondisi seperti itu, aku tetap itu penghiburan buat aku dari Tuhan. Itu aja sih. Oke, dari Om Bambang ada tambahan? Nah, ini waktu di Pekalongan kan cari pekerjaan tidak semudah di Jakarta. Bidang saya kan perlimbahan dan treatment air. Nah, di sini yang punya pabrik aja hanya dengan membagi beras, tak dulu kacau ndak di treatment kayak gitu. Aduh, ya ndak laku nih. Ya sudah, saya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, orang laki, nganggur, tapi saya jalani. Dalam pengangguran itu, ya bisa tanya Pak Im, ngontel, doa pagi, semua doa saya ikuti. Semua doa saya ikuti. Mami biston pagi, ayo Mi, boncengan. Nah, terus doa tak ikutin. Sampai ada suatu peringatan dari Tuhan. Tuhan ingatkan Musa. Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Lah, Bambang, apa yang ada padamu? Saya bingung tadinya. Nah, sambil jualan bakso, jemput anak naik sepeda, panasan, hujanan, ya. Terus saya dapat dengar, oh anak guru bayarnya gratis, lumayan memperingan, SPP nggak bayar. Akhirnya saya ngelamar guru. Kok guru Tuhan? Tongkatnya guru. Terus saya lakoni dah, saya daftar, sampai saya ngomong sama Ibu Lisa, Bu Lisa, jangan ngomong Om Tony ya, kalau aku ngelamar ke sini. Enggak. Nah, terus saya diterima ngajar. Nah, ternyata setelah saya runut, oh memang passion saya di sini. Saya di proyek pun, saya gurunya orang-orang yang di lapangan, tukang pipa, tukang pompa, tukang listrik, terus saya mengkoordinir mereka, saya tidak tahu ilmu mereka, tapi saya pengennya begini, treatmentnya begini, bakterinya sekian, saya taunya bakteri. Nah, di situ saya habis treatmentnya jadi, saya juga mengajar ke orangnya sampai serah terima. Oh, guru, terus guru sekolah minggu, terus ngajar pemuda. Memang aku harus modal modal lambe gitu ya, harus begini. Nah, terus ya saya lakoni sampai sekarang, saya bisa mengajar dari 2005 sampai sekarang, dan ini sebentar lagi ulang tahun pensiun dari yayasan. Tuhan sudah sediakan
jadi pegawai negeri kontrak. Nah, kalau dikontrak 5 tahun kan sampai 60. Nah, puji Tuhan, semua saya lakoni dengan penuh ucapan syukur. Semua membutuhkan pergumulan, tidak instan. Iya, luar biasa ya teman-teman. Kalau udah 25 tahun sama yang baru 5 tahun memang lain ya kesaksiannya ya. Pengalamannya gitu kan. Juga tadi satu hal yang sangat bagus dari Tante Yuyun dan Om Bambang. Pada saat kesusahan ya mungkin aduh kok bertubi-tubi ya Tuhan gitu. Tapi tetap mencari Tuhan gitu ya. Tante Yuyun juga tetap komunikasi dengan mentor-mentornya. Tetap hamba Tuhan kasih masukan didengerin gitu ya. Om Bambang juga segala doa diikuti ya Om. Ya memang Om Bambang ini rajin nih ikut kegiatan-kegiatan. Nah, itu bisa jadi teladan ya teman-teman buat kita ya. Pasti akan ada masalah, tapi waktu ada masalah tuh kita nyari Tuhan atau meninggalkan Tuhan gitu ya. Marah sama Tuhan. Ya ini teladan yang bagus sekali ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan ya Om dan Tante, mungkin saya ingin tanya nih, di dalam pernikahan tuh kan banyak konflik macam-macam ya penyebabnya. Mungkin ada yang karena karakternya lain, ada juga karena keuangan, karena mertua, mungkin ipar gitu, atau macam-macam lah. Nah, gimana sih caranya Om Bambang dan Tante Yuyun meresolusi konflik gitu? Penyelesaiannya tuh bagaimana supaya nggak ada kepahitan, supaya masalahnya ada jalan keluar gitu. Mungkin bisa sharing ke kita. Nah ini yang tinggal di mertua kan yang penuh dengan masalah, yang sering menghadapi. Enak ya. Iya kalau masalah sama mertua saya rasa enggak juga ya Masnya, karena terus terang Mami banyak ngalahnya. Kalau ngikuti istilahnya, kalau saya benar mungkin yo di uang ngomongin gitu sabar loh, tapi ya kadang saya itu nyok jengkelan, cuma ngaku saya nyok jengkelan. Jadi tapi istilahnya Mami lebih diem, masih nerimo, jadi nerimo. Nah gitu kadang yang bikin saya nyok istilahnya ya wis lah aku yang ngalah wis lah daripada istilahnya namanya orang tua. Jadi kadang kalau aku kadang curhatan sama Joji terus nih nanti mama dilengki nek tuh Joko yang ngono kadang kan terus memang ada kerasa jengkel. Oh mami iki lho dikandani orang. Jadi kadang kita kan juga beda istilahnya beda cara ya. Jadi caranya mami dulu dengan caranya saya beda. Mungkin saya nanti dengan cara anak saya juga sudah beda. Cara mengaturnya maksudnya. Nah itu kadang kan bikin kesel gitu loh. Apalagi masa-masa seperti sekarang ini, kayak mami kan juga sudah kemampuannya udah terbatas. Nah itu terus memang kadang saya jengkel. Jadi mami loh mau dikongkon ini kok enggak mau. Jadi kadang saya kayak memaksakan diri. Mami kudu ini. Cuma akhirnya kadang aku juga nyesel gitu. Oh yo sekarang mami juga istilahnya udah terbatas. Maksudnya kadang kan melihatnya sudah jalannya aja sudah susah. Maksudku mbok salah melaku gitu loh. Cuma beda loh ya Gloria maksudnya teman-teman. Jadi kalau kita dengan mertua, kita dengan orang tua sendiri itu beda. Jadi kalau mungkin saya dengan orang tua saya berani, maksudnya istilahnya keras gitu maksudnya. Mama gitu gini. Bar itu mesti rasanya lain. Tapi kalau saya dengan mertua, saya ngomong gitu mesti ada efek yang lain gitu loh. Jadi kadang saya cuma ngeluh sama Om Bambang. Apa sih? Mami iki lho dikandani, wis aja entuk mlaku-mlaku, kok malah mondar. Tapi semaurnya enak. Nih, Pak ora sih daripada kong olahraga ora gelem. Ya akhirnya ya udahlah, aku ya wis lah. Ya tak jorge aja, maksudnya cuma kita ngeliatin jangan sampai jatuh, jangan sampai ini seperti itu. Tapi kalau istilahnya ya sehari-hari namanya sama orang tua, cuma karena saya sudah biasa campur, jadi ya wis istilahnya wis kayak gelutan wis rampung bubar gitu, kita enggak ada istilahnya enggak merasa apa-apa gitu. Cuma kalau dengan adik-adiknya Om Bambang saya juga hubungannya baik, terus sama adik-adik saya sendiri Om Bambang juga baik, kita saling istilahnya saling komunikasi juga. Memang
terus terang yang kemarin-kemarin itu kita memang sempat karena mungkin kejenuhan saya dalam merawat mami, jadi saya memang sempat ada rada jengkel sama adik-adik gitu. Kue sih lah, mesti kok kayaknya aku dicuekin, kamu enak-enakan sendiri, aku nih kok cuma, tapi di situ kadang yaitu kesalahpahaman aja. Jadi tapi akhirnya kan mereka juga ngerti, oh yo neng apa neng Pekalongan kesel, jadi aku dikasih penghiburan. Jadi kayak kemarin pas ulang tahun pernikahan, adik-adik yang benar-benar bikin kejutan. Jadi saya kan ngeluh, gue enak sih untuk siswa jalan-jalan, aku neng omah terus raiso kemana-mana. Terus akhirnya mereka di luar sepengetahuan kita, akhirnya mereka bikin kejutan. Rosana pulang terus ngomongin, udah sekarang mami tak urusi aku, kalian berdua sana honeymoon lagi, ngomongnya gitu. Jadi puji Tuhan, jadi kayak kemarin ternyata adik-adik bikin kejutan buat kita. Saya langsung udah kamu ke hotel sana, nginep sudah dibikin, sudah disediain adik-adik. Terus kita juga kemarin di pas tanggal 1-nya mereka kirim kue lah, gini lah, semua. Jadi aku juga istilahnya kekeselanku jadi terobati gitu loh. Oh ternyata mereka juga karena istilahnya keterbatasan waktu kan, karena kayak Triadi catur kan kerja di pemerintahan, jadi mereka kan nggak bisa sembarangan izin, sembarangan keluar kota gitu. Jadi ya bisa maklumilah gitu. Cuma akhirnya oh mereka juga ternyata care sama kita gitu. Proses terus. Oke, mungkin harus lebih banyak cincai gitu ya Om Tante ya. Ya. Cincai. Itu bahasanya cincai. Kalau ngotot malah jadi nggak enak nantinya ya, dan nggak menikmati juga. Iya. Oke, kita terima kasih banyak sudah banyak masukan-masukan dan sharing. Ini ada pertanyaan. Yang pertama ini, gimana caranya doa minta tanda dari Tuhan, apakah dia memang jodoh kita? Oh, yang pertama ya tanda waktu itu masih kuliah ya. Yang pertama ya karena saya di sana memang aktif di ibadah umum, sekolah minggu, youth. Jadi kalau saya berangkat pasti pagi-pagi. Nah, waktu itu saya kos cuma selisih berapa rumah ya? Kosnya yang mungkin 8 rumah. Tapi posisinya di belakang sana. Jadi Tuhan kasih tanda Tuhan. Nah, hari ini dia berangkat, ketemu di angkot, turun. Nah, kadang ketemu, kadang enggak. Tapi di gereja pasti ketemu, ya gitu ya. Nah, terus ya di situ awal-awalnya si tanda waktu jalan, si Yun tadi sudah cerita. Saya pernah berkunjung waktu liburan semester ke rumahnya. Janjane ki anake sopo, keluarganya kayak opo, di Magelangnya di sebelah mana. Nah, saya itu memang enggak pakai aturan ya. Berangkat malam-malam sampai sana pagi-pagi nyengklak bis. Jam berapa ya sampai ke rumah Yuyun itu? Jam 3 pagi mungkin yang bikin kokonya marah itu. Ya. Jam 3 pagi kali. Nah, di sana kan keluarga pengrajin kue-kue ya, arem-arem dan macam-macam ya kayak gitu kan. Mereka lagi produksi itu pagi-pagi itu. Wah, ketekan tamu tak diundang. Nah di situ sejak itu untuk selanjutnya mengetahui ini jodohnya bukan ya memang ya, dijalani dulu. Nah, memang ada tantangan dari kokonya. Nah, terus juga saya belum lapor ke orang tua sih. Nah, saya juga aktif di kaum muda. Ya, gue ngesir anak kaum muda. Nah, gitu kan, ngesir anak kaum muda. Itu juga ada faktor pendukungnya karena orang tuanya. Nah, orang tuanya dekat ya, sesama pelayan gitu kan. Nah, tapi di situ gimana mencari tanda-tanda dari Tuhan ya doa. Bener enggak Tuhan yang Yuyun apa yang ini anaknya majelis. Nah kan. Nah, pergumulan.
Nah, kata si Yun ya ada waktunya kita juga jalan penjajakan ya gitu. Kalau memang bukan jodohnya ya Tuhan kasih tanda. Memang jodohnya yang balik lagi CLBK lagi. Ya harus ketemu Yuyun pas lulus tak parani. Dan parani di sana. Dah ini berarti ini finalnya ini Tuhan. Aku udah pacaran ke yang lain lagi. Nggak tahu sih Yun juga pacaran lagi. Iya. Ya, Tanda-tandanya tandanya itu tandanya ya tadi kalau saya pokoknya awalnya yaitu saya doa minta sama Tuhan dan memang sebenarnya kalau doa pun harus kriterianya yang jelas biar Tuhannya tuh nggak bingung mau ngasihnya seperti apa, jadi mintanya tuh yang detail yang ini seperti ini. Jadi nanti Tuhan pilihkannya itu sesuai, kalau memang ini memang cocok buat kamu ya akan kriteria itu akan dipenuhi. Nah ya seperti tadi saya ketemu memang enggak boleh, ya udah aku mundur dulu. Hanya suruh ke sana, kamu sama ini ya tak jalani. Kamu pasaran apa kenalan sama ini ya tak jalani. Tapi kan maksudnya dari situ kan kita tahu ternyata aku memang tidak ada rasa, aku tidak ada istilahnya feeling ke sana. Tanda-tandanya juga jauh dari apa yang aku inginkan. Nah, begitu ketemu lagi memang kayaknya memang jodoh nih. Jadi waktu itu yang lebih jeli ngelihatnya itu justru bapak kosku. Jadi kalau bapak kosku tuh ada cowok lain yang datang, kalau dia enggak serak Mbak Yuni, sama itu, ini. Tapi kalau pasti dia tahu Bambang yang datang gitu ya, terus nih kailung sing marani doa pagi. Jadi bapak kosnya itu yang kadang, jadi kalau aku jalan sama yang lain itu, bahkan kadang kalau aku pulang agak kemalaman udah dibukain pintu. Cuekin aja sama bapak kosnya. Nah, cuma dari situ aku bilang, yo Pak Kosnya bisa menilai. Jadi, terus akhirnya saya jalani memang, terus Tuhan memang pertemukan lagi. Saya sih sudah tidak punya pikiran bahwa mau ketemu lagi setelah saya lulus. Paling saya tidak jadi sama ini, ya udah aku nanti siapa tahu di kerjaan aku nanti ketemu. Ternyata pas aku lulus, jadi besok saya berangkat ke Semarang, dia berangkat ke Jakarta, kita ketemu. Jadi ya ngomong wis aku jawabnya kalau memang Tuhan izinkan, kalau memang itu kita bisa istilahnya jalan bareng, ya Tuhan buka jalan. Udah hari itu juga kita pisahan, jadi gitu loh. Jadi pakainya surat, wesel, telegram indah, terus interlokal yang tidak bisa. Paling itu aja, dan memang tidak ada HP. Memang itu dan kita jalani, terus memang itu jawaban Tuhan ya ada jalannya terbuka. Ya, berarti Tuhan pakai keadaan juga ya untuk menjawab doa ya. Hebat tuh Bapak Kosnya, memang jeli sekali. Ya. Padahal saya enggak baikin Bapak Kosnya loh. Dia seneng lihat Om Bambang doa pagi gitu ya. Nah, itu jemput doa pagi. Nah, itu juga salah satu jurus ya. Kalau kita memang itu dibawa ke rumah Tuhan. Jadi channelnya itu harus benar-benar tune sama Tuhan. Nah, ini Tuhan yang atur semuanya dah. Oke, iya. Bagus sekali ya pengalamannya. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya. Halo Om Bambang dan Tante Yuyun, saya mau tanya, apa kenangan yang indah saat Om Bambang dan Tante Yuyun menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan? Mungkin maksudnya pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan yang berkesan buat, pasti banyak ya, cuman mungkin ada yang spesial ya. Sekali. Iya, mungkin ada yang spesial yang bisa di-share ke kita. Kenangan indah. Ya, justru mungkin ini kenangan yang buat orang lain kesusahan, tapi kok kenangan yang indah, yaitu waktu saya ngalami Grisio Anfal di ICU 10 hari. Nicu. Nah, terus di Telogorejonya berarti itu genepnya setengah bulan. 19 hari. Itu benar-benar pengalaman indah saya sama Tuhan. Di situ sampai aku kadang waktu kita mau masuk tuh sudah Tuhan iki piye, mobil apa rumah kan sudah dia
pikirnya kan sudah ke sana, mobil apa rumah. Saya cuma bilang, seorang mikirin itu, pokoknya nanti Tuhan atur. Dan selama setengah bulan saya di Telogorjo, itu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tidak pernah satu hari aku tidak ditengok. Sampai Pekalongan Semarang waktu itu mungkin tidak selancar sekarang ya. Tapi terus aja, terus sampai sebelahnya Krisio itu nanya, itu kok saudaranya banyak sekali ya? Iya, saudaraku banyak sekali aku nih. Sampai dia itu heran lihatnya, kok masih yang hibur kita itu enggak pernah habis. Selalu ada. Terus dan satu lagi sampai dia tuh sudah benar-benar heran lihatnya. Aku sendiri juga heran lihatnya. Aku bilang kemurahan Tuhan itu benar-benar habis itu. Sampai orang bilang, dikira tuh kita itu setengah bulan enggak kerja, pengusaha batik, aku puji Tuhan, padahal kita itu buruh, tapi benar-benar Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara, Tuhan yang terlebih Tuhan tolong Krisio sudah tidak sadar sama sekali, tapi campur tangan Tuhan ajaib, Krisio bisa pulih ya. Terus akhirnya juga kita keluar dari Telogorjo, rumah masih, mobil juga masih, jadi semua karena kemurahan Tuhan. Jadi aku bilang, sekarang kalau saya lihat, ingat gelangnya Krisio itu, tak simpan karena ini gelang termahal, sekalipun dari plastik, 50 juta zamannya Krisio, sekarang itu berapa coba, aku bilang, tak simpan masih. Terus aku asal lihat itu mesti, ini gelang mahal, ini berkat Tuhan yang luar biasa buat aku. Itu pengalaman yang indah yang aku rasakan. Terus di dalam ruang nicu itu, saya kan tanya sama, waktu Krisio masuk dalam kondisi colok kabel macam-macam, komplit, respirator ya, nggak bisa nyedot sendiri, jadi harus didorong pompa respirator. Terus juga dia tidak bergerak sama sekali, mata pun tidak bergerak. Saya nanya dokternya, sekarang almarhum, dokter siapa itu ya, lupa, dia bilang, saya nerima aja dalam kondisi sadar. Yang nerima dalam kondisi sadar saja, saya tidak tahu kapan dia pulihnya. Apalagi nerimanya dalam kondisi sadar. Udah berdoa saja, pasrah sama Tuhan. Wah, saya lakoni nongkrongi di ruang nicu itu, ya, ICU anak. Nah, di situ hari pertama tidak bergerak, kedua tidak bergerak, hari keempat jarinya dia tak masukkan ke jariku, tak masukkan ke gegembangan dia. Tahu-tahu kok grek. Nah, saya lapor langsung, suster, mulai bergerak, suster. Matanya masih belum. Nah, di situ saya ingat coba ke Gramedia, cari ukulele. Ini ukulele termahal. Waktu itu berapa ya, lupa. Nah, ini tak masukin di laci, di nicu tadi. Saya waktu itu enggak bawa HP, memang enggak punya HP waktu itu, HP-nya HP Cino sing kacau ya. Nah, di sini hiburan saya ini nangis sama Tuhan, ngalami bergumul sama Tuhan. Jadi kalau itu sebelum di nicu kan kita Gracio dititipkan di ICU umum karena nicunya penuh. Nah, kita itu spot jantung terus. Kita tidur di tempat tunggu, lesehan. Keluarga habis itu pada nangis. Waduh, mati. Ngitung loh. Keluarga, waduh, kaget terus pokoknya kita itu. Enggak tentrem. Biasanya diakhiri dengan tangisan, berarti meninggal. Nah, termasuk yang di nicu itu, waktu penuh, bisanya kosong karena bayinya meninggal. Nah, meninggal yang isi Gracio. Jadi bayang-bayang kematian, roh-roh kematian itu luar biasa. Nah, Tuhan ingetin, cepet, Telogorjo Citralaya nyebrang ke Gramedia. Beli ukulele, Tuhan ingetin itu. Udah.
aku gitar di situ nyanyi nangis terus setiap hari. Nah itu sampai ngalami tangan Gracia bergerak di hari keempat. Nah hari kelima baru matanya menjet, itu, dan terus berangsur-angsur. Ceritanya hari ke-11 baru bisa keluar dari ICU. Nah saya ngalami pengalaman indah bersama Tuhan lewat ketidakberdayaan itu. Di tengah ketidakberdayaan itu, kita melihat kuasa Tuhan yang sangat tidak terbatas. Lewat pujian, penyembahan, lewat doa, tangisan, tetesan air mata, lewat firman. Nah, kita menjadi kuat kembali. Itu saja itu yang indah. Berarti Gracio memang sesuai namanya ya, sarana anugerah Tuhan ya. Iya, anugerah teknik. Anugerah teknik. Ada yang mau beli genset mungkin ya. Oh, iya. Ya, oke teman-teman. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan disampaikan sekarang. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Aku mau tanya, bisa? Yuda, Pak. Yuda, iya. Nah, iya. Aku mau tanya buat Tante Yuyun sama Pak Bambang. Ya, minta tipsnya dong. Gini Pak, saya itu tipe orang yang dari SD sampai sekarang, itu kalau dekat perempuan, itu pasti grogi, keringat dingin, gemeter Pak. Jadi, untuk dekat sama orang, itu sangat susah. Paling banter mentok hanya pertemanan, itu pun saya enggak bisa akrab dekat sekali. Apalagi untuk punya pacar. Karena memang satu kali pun saya belum pernah jadian sama cewek. Kalau dekat pernah, tapi kalau terlalu dekat atau PDKT sangat susah. Karena memang tidak tahu deg-degan, lap-lapan, keringat dingin, ini tangan basah semua. Gitu loh Pak. Ini gimana sih caranya supaya artinya bisa lebih pede, dalam arti bisa lebih fokus dengan caranya Tuhan untuk bisa aku dekat sama seseorang gitu loh. Gimana ada tipsnya buat saya? Nah, keringat dingin, deg-degan, itu berarti itu normal. Nah, berarti normal ya. Nah, tapi normal itu perlu digumuli wis wae. Nek memang Tuhan yang buka jalan, nanti ada kekuatan, nggak tahu gimana caranya. Apa tiba-tiba tidak berkeringat? Apa keringatan tapi keringatnya bukan dingin, tapi malah sumuk? Tapi enggak ya. Tadi Tuhan pasti buka jalan. Yang penting doa spesial khusus lah. Karena sudah ada umur, kebutuhan pasangan hidup. Nah, kalau kebutuhan pasangan hidup itu kan normal, deg-degan normal, ya deg-degan normal waktu itu ya, deg-degan ya, keringat dingin, pinginnya ketemu di angkot, saat ketemu deg-degan, ngomongnya berkitat-berkitut, tanya si Yun, ngomongnya nggak terarah, kacau, ya memang begitu. Tapi kalau saat itu kan kita ketemu di sekolah minggu, ketemu di ini kan ngomongnya kan bareng sama teman-teman yang lain, jadi nggak ketara. Tapi kan perhatian kita pada si Yun, gitu loh. Jadi nyelimur ke gitu, kegiatan bersamaan itu nyelimur ke, ya. Nah nanti kalau kita sudah deket, ya itulah mulai kita nggak bersama-sama, ya. Nanti doakan, nanti ada waktunya Tuhan, bisa Tuhan tunjukin benar-benar itu judulnya ya. Oke, Breng mulai menyatakan cintanya. Nggak bisa langsung, Bud. Proses, Bud. Ya. Saya ada pernah pengalaman, Pak. Jadi, saking deg-degan, gemeteran gitu. Saya mau nyapa kan susah. Nah, itu dulu waktu di Komsel Dewasa Muda. Pernah kan saya sama seseorang, anaknya tante itu. Tapi ketika ceweknya itu nyapa aku nggak bisa nyapa. Jadi ilfil gimana, dikirain aku sombong atau gimana. Padahal enggak, padahal memang saya ini tangan saya meleleh semua, keringatan, deg-degan, lap-lapan, demam, gemeteran. Gitu. Akhirnya ya dia sekarang di Semarang,
Akhirnya ya kabarnya sih nak cari di Facebooknya ada cowok lain, jadi ya wes bingung. Ya, Ya. doa lagi. Coba lagi, ya berdoa lagi, ya mungkin bukan jalurnya kayak Ci Yun sama Ko Bambang dulu kan. Ya, Oke, ya. cukup ya teman-teman ya. Apa ada yang mau pertanyaan? Ci Wina mau tanya? Iya, Ri. Ya, monggo Ci. Om sama Tante kan perjalanan pernikahan itu kan menghadapi banyak tantangan lah ya. Mulai dari PHK, terus mulai dari tadi Wismon, terus Gradio. Nah, itu gimana sih Om menyatukan pendapat yang berbeda? Mesti kan ketika menghadapi konflik kan kita punya pendapat sendiri. Yudi punya pendapat sendiri. Nah, menyatukan itu supaya bisa sejalan, bisa ngambil keputusan bersama, keputusannya bisa bareng-bareng. Oh, ini yang terbaik. Nah, itu gimana Om? Ya, jadi tadi si Yun sudah singgung kan, ada suatu saat saya yang ngalah, ya. Ada suatu saat si Yun yang ngalah. Nah, kita jalani aja. Nah, ini kan dirasakan bareng-bareng. Ini enak yang mana nih? Pakai pendapatmu apa pendapatku? Nah, di situ kan akan menimbulkan kesimpulan. Oh, bener gue, Pak. Nah, bener gue, Mah. Salah aku kemarin. Ya, mesti gitu. Ada, karena kita masing-masing punya pendapat masing-masing kan, dari pengalaman hidup kita masing-masing yang berbeda. Pasti itu. Nah, kalau kita selalu ya melibatkan dalam doa, kita kumpulkan bareng, nggak tahu tiba-tiba sih ini ngalah. Coba lah, IKB ya. Bener, itu loh. Kadang ya keliru juga kadang, karena kayak terburu-buru. Aku sih Pak, dong ini. Nah gitu, ya harus gitu. Harus menerima satu dengan yang lain, bisa saling mengalah, dan melibatkan Tuhan. Terbuka komunikasi, karena maksudnya kalau ada suatu hal, yaitu komunikasi. Kalau istilahnya mauku seperti ini tapi tak endem, ya kok lawan bicara kita enggak tahu. Kebatinan enggak bisa. Nggak bisa, jadi tetap harus dalam rumah tangga enggak boleh pakai ilmu kebatinan. Jadi semua harus diomong. Jadi awalnya pun kalau saya ada enggak suka, aku juga ngomong, ujung ini aku sebaiknya apa enggak seperti ini. Nah, nanti kalau bilang ya wis terserah kamu, ya wis kita jalani. Kayak waktu dulu mau terima kerjaan sebagai guru, saya kan sudah kerja dulu kan di Pantek. Nah, terus ngomongin kan, lah kok gajinya cuma segini. Nah, cuma bagi saya, karena saya pikir bagaimanapun juga kalau seorang laki-laki di rumah dan tidak bekerja, itu akan menimbulkan pemikiran yang istilahnya wong anggapnya kan juga meremehkan. Jadi saya cuma bilang, wis lah coba aja lah Pak, atau gaji segitu enggak apa-apa. Maksudnya hitung-hitung ganti ini transport daripada kamu nganter Georgie pulang terus di rumah cuma bengong, nanti jemput lagi. Kalau di sekolahan kan bisa ngelihat Georgie juga, SPP ini gratis, kue untuk duit jajan. Nah, sekalipun sedikit udahlah jalani aja. Dan di situ pun akhirnya ya coba berjalan, dan saya merubah mindset bahwa gimana pun juga, sekalipun istilahnya nggak merendahkan, kue cuma gajimu sama ini, enggak, tapi tetap aku nganggapnya, kamu kepala keluarga, kamu yang punya ini menurut pendapatku seperti ini, kalau mau jalani, kalau enggak ya keputusan ada di pihak kepala keluarga. Dan akhirnya kan memang menerima, ya bisa jadi jalan. Satu peristiwa seperti itu kan, dalam hal lain pun yaitu kuncinya aku belajar untuk ngomong. Tadinya juga aku pakai ilmu kebatinan, tapi sering brengeng gitu loh. Jadi kok kayak gini lah, karena kan saling menyalahkan, gue sing ini lah. Kadang saya kan cuma jawabnya, lah wong gue nganggone ilmu kebatinan gimana aku tahu lah. Tapi akhirnya dari situ saya coba belajar ngomong. Ya ngomong. Kayak kemarin aku capek, Mami, aku capek ngurusi Mami gini. Aku juga ngomong, aku capek Pak, aku ngurusi Mami gini. Terus ya udah, solusinya apa? Kita cari orang atau gimana gitu loh. Semua harus istilahnya ya aku ikut sini ngomong. Terbuka. Ada lagi? Saya mau nanya, Pak Bambang. Oh iya, siapa Ki? Christian. Christian. Pak, mau nanya Pak
rumah tangga ya terlihat harmonis itu seperti apa, Pak? Ya enggak cekcok terus gitu. Nah, kita memang nggak bisa show supaya terlihat ya. Pengennya memang harmonis, harus harmonis. Ada keharmonisan dalam apa ya? Dalam keberbedaan itu nanti tercipta keharmonisan ya kalau kita melibatkan Tuhan. Segala sesuatu seperti yang di-sharingkan tadi bolak-balik, kita apa-apa walaupun salah paham, walaupun kita berbeda pendapat, tapi ya itu kalau Tuhan yang gerakin, tahu-tahu Ciun bisa ngalah, tahu-tahu saya bisa ngalah. Nah, tanpa kekuatan Tuhan ya nggak mampu, namanya manusia ya punya ego. Nah, hanya Tuhanlah yang memampukan, gitu. Nah, kalau kita nggak pakai andalkan Tuhan ya memang breng terus mungkin nggak selesai-selesai. Berarti sambil berdoa ya, Pak ya? Oh, harus. Itu memang ya. Resepnya itu. Ya. Ya, itu aja. Ya. Ya. Mungkin berarti tadi pertanyaan si Pina bagus ya, karena yang sudah menikah pasti mengalami ngambil keputusan yang besar misalnya gitu. Ya. Berarti dimusyawarahkan gitu ya Om Tante ya, dibicarakan. Terus kalau mentok ya voting kepala keluarga ya. Ya, mungkin itu sebabnya Tuhan kasih hak untuk suami ya sebagai kepala gitu supaya ada kesepakatan. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti ini direkam dan ini kalian bisa lihat-lihat lagi di YouTube-nya GBI Agape. Siapa tahu ada ceritanya biasa kemarin tuh ya Om Bambang, nah gitu. Kalian bisa lihat lagi. Kita mengucapkan terima kasih banyak buat Om Bambang sama Tante Yuyun yang sudah sharing banyak hal ya dan jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Biarlah kiranya makin tahun Tuhan makin berkati, makin harmonis ya, makin jadi berkat. Kalau mungkin tadi Om Bambang sama Tante Yuyun cerita, wah pergumulan kita, tapi kita yang mendengarkan diberkati sih waktu dengar ya. Jadi pergumulannya jadi berkat buat orang lain ya, kita bersyukur sekali. Oke, cukup ya teman-teman. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama.